Penentuan soal capres-capres kan kalau PDI Perjuangan itu urusan ketua umum. Yang kedua yang menentukan juga partai. Kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi. Tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa. Dan kami sampai detik ini meyakinkan dan yakin sekali bahwa pilihan politik kebijakan politik Bu Mega untuk 2024 tidak mungkin gambling, apalagi dengan tema hat-trick-nya. Saya nggak terlalu khawatir ya. Tapi memang ini kan bicara timingnya entah tahun ini atau tahun depan. Kita melihat memang saya pikir bahwa PDIP tidak mungkin mengabaikan Pak Ganjar ya, karena ada 5 hal atau 5 faktor yang saya pikir menguatkan mengapa Pak Ganjar akan menjadi satu pertimbangan besar bagi PDIP ya. Pertama adalah Pak Ganjar adalah kader PDI Perjuangan dan saat ini secara elektabilitas Pak Ganjar satu-satunya kader di PDIP yang mampu mengimbangi 2 capres utama yang lain ya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat secara data ya, konstituen PDIP itu secara mayoritas ya di survei kita kurang lebih sekitar 60% itu cenderung memilih Pak Ganjar dibanding calon yang lain. Partai pasti rasional, pasti juga berharap ada efek elektoral ketika mencalonkan seorang capres. Dan efek elektoral ini kan bisa diukur dari seberapa tinggi elektabilitas capres yang ada. Kalau elektabilitasnya rendah ya efek elektoralnya juga rendah kan. Terbukti dari beberapa data survei misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Artinya efek elektoralnya akan jauh lebih tinggi kalau seandainya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Itu yang titik tekannya di situ, dan saya yakin sebagai semua partai pasti rasional lah, nggak mau lah bertarung dengan potensi kalah yang jauh lebih besar dibanding potensi menangnya gitu. Ganjar Pranowo pasrah pada keputusan Megawati soal maju sebagai Capres 2024. Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP, Ganjar Pranowo menegaskan keputusan pencalonan presiden oleh partainya di Pilpres 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum yakni Megawati Soekarnoputri. Pernyataan itu ia sampaikan setelah belum lama ini secara tersirat ia menyampaikan siap jika diusung maju di Pilpres 2024. Termasuk dukungan sejumlah partai untuk dirinya di Pilpres nanti. Untuk PDIP, hal itu menjadi prerogatif Ketum Bu Mega, kata Ganjar saat dihubungi pada Rabu 19 Oktober. Sebelumnya Ganjar untuk pertama kali menyatakan siap menjadi calon presiden 2024 demi bangsa dan negara. Menurutnya, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang tidak siap? Kata Ganjar dalam sebuah wawancara di televisi nasional pada Selasa 18 Oktober. Ganjar buka suara usai didukung pengurus P3 daerah jadi capres. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon sikap sejumlah pengurus wilayah P3 di beberapa provinsi yang mendukung dirinya menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ganjar enggan bicara banyak. Dia hanya mengatakan setiap partai memiliki mekanisme dalam menentukan sosok yang akan diusung dan dia menghormati itu. Itu kan urusan internal partai. Kita hormati urusan partai masing-masing. Mungkin mereka punya mekanismenya sendiri, kata Ganjar pada Rabu 19 Oktober. Ganjar lalu menegaskan dirinya adalah kader PDI Perjuangan. Karenanya dia pun menghormati proses yang ditempuh PDIP dalam menentukan sosok capres. Saya kan dari PDI Perjuangan dan punya mekanismenya sendiri. Ya saling menghormati, kata Ganjar. Sedikitnya 4 pengurus wilayah P3, yakni Provinsi Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Deklarasi pengurus daerah P3 secara terang-terangan ini pun dilakukan usai Mardiono menjabat sebagai Ketua Umum P3 menggantikan Suharto Manoarfa. Mardiono mengamini banyak usulan kader agar P3 mengusung Ganjar sebagai capres. Akan tetapi, dia menegaskan P3 belum mengambil keputusan bulat mengenai hal ini. P3 belum menggelar forum yang khusus untuk capres dan cawapres.
sehingga kalau toh ada yang mengemuka dari suara arus bawah, ini adalah murni keinginan atau pendapat, usulan, tapi belum merupakan usulan resmi, kata Mardiono saat wawancara dengan CNN Indonesia TV pada 12 Oktober lalu.